Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-19, 20, 21 dan 22 dari surah Al-Hajj. 4 ayat yang akan kita pelajari yaitu tentang siksaan yang dahsyat ke atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang gagal dalam ujian hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Allah memberikan kepada manusia kekuasaan untuk memilih untuk beriman, mereka berhasil dalam ujian. Apabila mereka memilih kekufuran, berarti mereka gagal dalam ujian. Yang merendahkan diri, yang bersujud, yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah yang membuktikan keimanan mereka. Maka mereka adalah orang yang berhasil dalam ujian. Adapun orang yang sombong, di dalam hati mereka ada kesombongan, maka mereka akan mengingkari atau menolak kebenaran. Kitab yang diturunkan mereka tolak, Rasul yang diutus mereka tolak, agama yang Allah turunkan melalui Rasul yang diutus mereka tolak. Mereka ini adalah orang-orang yang gagal dalam ujian. Mereka yang menolak kebenaran, mereka ini berhadap-hadapan dengan yang mengikuti kebenaran. Artinya mereka yang menolak kebenaran, orang-orang kafir, berhadap-hadapan maknanya bermusuhan dengan orang-orang beriman sampai ke tahap berperang, seperti yang pernah berlaku pada masa Rasulullah dahulu, yaitu pada waktu perang Badar umpamanya. Itu yang sudah jelas-jelas terjadi peperangan. Yang awal sebelum itu adalah ketika di Mekah, belum lagi berlaku peperangan, tetapi permusuhan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir berterusan, memanjang hingga 13 tahun. Sehinggalah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Nah, hingga ke hari ini seperti itu, dan hingga kiamat pun juga seperti itu. Di akhir zaman nanti perseteruan, permusuhan adalah antara orang-orang beriman di bawah kepemimpinan Imam Mahdi nantinya, dan juga Nabi Isa alaihi salam, berhadapan dengan siapa? Dajjal dan orang-orang yang mengikuti Dajjal. Itu adalah tanda akhir zaman. Dajjal dapat dibunuh, tetapi selepas itu datang lagi orang-orang kafir dari dua bangsa yang sekarang ini masih terkurung, yaitu bangsa Ya'juj dan
Ma'juj berlaku lagi peperangan yang ketika itu orang-orang beriman apabila dibandingkan dengan orang-orang kafir dalam ayat yang kita pelajari sebelum ini 1 berbanding 999. Namun orang-orang beriman yang 1 banding 999 itu dapat berhasil mengalahkan orang-orang kafir, dan itu sudah dekat kepada kiamat. Itu adalah tanda kiamat besar. Jadi sunnatullah atau ketetapan Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang, hingga masa yang akan datang, adalah perseteruan atau pertengkaran atau pertembungan, yaitu berhadap-hadapan, berlawanan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan ketetapannya bahwasanya orang-orang kafir itu akan mendapat siksaan di dunia. Siksaan itu berupa kekalahan dalam perang umpamanya, dan nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala menetapkan siksaan berupa api neraka. Allah telah menyebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu pakaian mereka nanti yang mereka pakai adalah api neraka itu sendiri. Jadi api itu menjadi pakaian. Kemudian akan disiramkan ke atas kepala mereka air yang mendidih. Air mendidih, berapa hangatnya itu? Biasanya kalau air mendidih mengenai tubuh kita itu, maka bisa mengelupas kulit kita itu. Kemudian bukan hanya itu, mereka orang-orang kafir yang kata dalam ujian dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam neraka mereka dicambuk dengan cambuk dari besi. Sudah berapa disebutkan itu siksaan itu? Dari pakaian disebut, kemudian disiram dengan air panas, kemudian dicambuk dengan besi, cambuk dari besi. Kemudian ada Allah beri kepada mereka harapan untuk keluar dari neraka, sehingga mereka bergerak menuju tepi neraka untuk keluar dari neraka tersebut. Tetapi harapan itu hanya harapan yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Setiap kali mereka sampai ke tepi neraka hendak keluar, Allah kembalikan mereka ke tengah neraka dan dikatakan kepada mereka ketika itu, rasakanlah azab yang membakar, azab neraka yang membakar hangus tubuh mereka. Tetapi apabila tubuh mereka itu terbakar hangus, apakah habis sampai di situ siksaan? Tidak. Apa sebab? Setiap kali hangus kulit mereka, tubuh mereka, Allah akan ganti dengan kulit tubuh yang lain. Dan demikianlah terus mereka merasakan azab selama-lamanya. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu tentang gambaran yang menjelaskan tentang siksaan yang ditetapkan, yang akan diberlakukan ke atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang bermusuhan dengan orang-orang beriman, orang-orang yang bertengkar, berlawan dengan orang-orang beriman. Mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan di dunia ini dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Maka ayat-ayat yang seperti ini adalah ayat peringatan bagi kita, dan sekaligus ayat ini adalah juga ayat yang menerangkan tentang kabar gembira bahwasanya musuh itu sebenarnya tidak kuat. Musuh itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi sekarang ini adalah kita, yaitu memastikan diri untuk tetap menjaga keimanan. Jangan sampai iman kita itu berkurang kemudian menghilang, seperti yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu ada yang iman itu belum masuk ke dalam hati, kemudian mereka itu seperti berada di tepi jurang. Kemudian apabila Allah uji mereka dengan ujian yang tak begitu berat, mereka menjadi murtad, yaitu berpaling dari kebenaran. Jangan sampai
Seperti itu. Maka ayat ini adalah sekaligus menjadi ayat peringatan bagi kita, yaitu untuk mengingatkan diri kita. Mudah-mudahan insyaallah kita istiqamah sebagai orang-orang beriman yang senantiasa membuktikan keimanan. Mudah-mudahan hingga ke penghujung kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan tentang kandungan ayat dengan lebih panjang, lebih terperinci, kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang kita pelajari. Kemudian kita akan terjemahkan huruf per huruf, kata per kata, supaya kita dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadzani, dua golongan ini, dua golongan yang dimaksudkan siapa dan siapa? Yaitu golongan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Golongan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Khasmani, yang bertengkar, yang berlawanan. Ikhtasamu, yang senantiasa mereka itu bertengkar. Fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Kalau kita bawa kepada ayat sebelum ini, jelas, yaitu yang mentauhidkan Allah dengan yang menyekutukan Allah. Orang-orang beriman menyatakan Allah itu satu, tapi orang-orang musyrik mengatakan tidak, Allah itu lebih dari satu. Bertengkar, pertengkaran. Falladzina, maka orang-orang yang kafaru, kafir, qutti'at, dibuatkan, lahum, bagi mereka, siyabun, pakaian, min, dari nar, neraka. Jadi pakaiannya dari api neraka. Bagaimana membayangkannya? Pakaian dari api neraka. Pernah melihat orang terbakar yang api itu menyala di pakaiannya? Nah, itulah dia pakaian dari api. Nampak kan? Api itu menyala membakar pakaiannya. Nah, pakaiannya itu dari api. Nah, pakaiannya itu jadi api. Apabila kita melihatnya. Yusabbu, dan disiramkan, min fauqi, dari atas, ru'usihim, kepala mereka, alhamim, air panas yang mendidih. Nah, disiramkan dari atas. Kalau tadi pakaian itu adalah yang menyelimuti tubuh. Kemudian kalau air disiramkan bermakna dimandikan. Jadi mereka mandi dengan air panas yang mendidih. Yusharu, yushar di sini maknanya yuzab. Yuzab maknanya adalah dileburkan. Lebur itu apa lebur? Hancur, dihancurkan atau menjadi mencair. Umpamanya apa yang biasanya beku keras kemudian selepas itu mencair, es umpamanya kan, es. Kalau dituangkan air panas ke atas es itu macam mana? Es yang keras tadi itu kita sebut es batu. Nah, es itu jadi mencair, jadi melebur. Seperti itulah tubuh nanti. Tubuh siapa? Tubuh orang-orang kafir. Yusharu, akan dihancurkan atau dileburkan, bihi, dengannya apa? Air yang panas tadi yang disiramkan dari atas kepala mereka, dan dengan yang
dengannya, dengan air yang panas itu akan dihancurkan. Apa yang akan dihancurkan? Ma fi butunihim, ma apa-apa yang berada fi butunihim, dalam perut mereka. Apa yang ada dalam perut manusia itu? Usus, lambung, ginjal, apa lagi? Jantung. Apa saja yang ada dalam perut itu hancur, lebur, mencair, disebabkan karena air yang panas. Wal julud, dan kulit. Walahum, dan bagi mereka maqami'u, cambuk-cambuk, min hadid, dari besi. Jadi mereka tak dibiarkan begitu saja berpakaian, bukan hanya pakaian, kemudian disiramkan air panas, bukan hanya disiramkan, tapi juga dipukul dengan cambuk besi. Kemudian bagaimana keadaan mereka? Ya pasti dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam siksaan yang berat, dahsyat. Mereka berdiam diri? Tidak, mereka bergerak. Kemana mereka bergerak? Ke tepi neraka. Mengapa mereka bergerak ke tepi neraka? Untuk keluar dari neraka, berharap bisa keluar dari neraka. Tapi apakah mereka bisa keluar dari neraka? Kullama, setiap kali, aradu, mereka hendak atau berkeinginan, ayakhruju, untuk keluar, minha, dari neraka, min ghammin, disebabkan karena kesusahan, penderitaan, siksaan yang berat, u'idu, dikembalikan mereka itu fiha, ke dalamnya, ke dalam neraka. Wadzuku, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabal hariq, azab yang membakar. Ini kalau disampaikan ayat seperti ini, bagaimana kita yang mendengarnya? Menjadi takut ya, menakutkan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. A'udzu billah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan, kejahatan, dan setiap perkara yang tidak kita inginkan, yaitu seperti siksaan yang ditetapkan ke atas orang-orang kafir. Ini dua golongan yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Maka orang-orang kafir dibuatkan untuk mereka pakaian dari neraka, dan disiramkan dari atas kepala mereka air yang mendidih. Dengan air yang mendidih itu dihancurkan apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan bagi mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, dari neraka itu, disebabkan karena kesusahan, penderitaan, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Mudah-mudahan melalui ayat ini lahir rasa takut pada diri kita. Rasa takut inilah yang membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, kemudian bersungguh-sungguh menjaga iman, dan mudah-mudahan Allah bantu kita sehingga kita tetap senantiasa beriman kepadanya. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu lanjutan dari ayat yang sebelum ini. Apabila kita lihat ayat sebelum ini dan ayat yang akan kita pelajari ini, sepertinya sangat erat sekali hubungannya, yaitu apabila di ayat yang ke-17 sebelum ini disebutkan tentang dua golongan itu sebenarnya, yaitu golongan orang-orang beriman, bagaimana sikap mereka? Mereka bersujud. Dan orang-orang kafir, bagaimana sikap mereka? Mereka tak mau bersujud. Maka siksaan Allah, yaitu yang membuat mereka menjadi hina dengan siksaan tersebut, itu ditetapkan ke atas mereka, dan Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Berarti dua golongan yang dimaksudkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini sudah disebutkan sebenarnya sebelumnya, di ayat yang sebelumnya. Bermakna ayat yang akan kita pelajari ini merincikan lagi
apa itu? Merincikan itu, mendetilkan lagi, menjelaskan dengan lebih detil, dengan lebih terperinci tentang golongan, dua golongan, dan lebih khusus golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Hadzani khasmani, dua golongan ini, yaitu dua golongan ini, golongan orang-orang beriman dan golongan orang-orang kafir. Di dalam tafsir disebutkan dua golongan itu pada masa Rasulullah dahulu, yaitu orang-orang beriman yang bersama dengan Rasulullah, yaitu para sahabat, dan orang-orang kafir, yaitu yang memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Orang-orang beriman yang bersama dengan Rasulullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah menyekutukan Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang beriman pada masa Rasulullah? Yaitu Rasulullah dan para sahabat. Kemudian siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir pada masa Rasulullah? Ketika Rasulullah di kota Mekah, berarti kafir Quraisy. Kemudian di kota Madinah ada pula namanya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Ahlul Kitab juga dari kalangan orang-orang Nasrani, yang mereka ini pernah membaca atau bersama dengan mereka ada kitab yang pernah dahulu diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka itu, Ahlul Kitab itu tahu bahwasanya di dalam kitab yang mereka baca itu, yang ada pada mereka itu disebutkan akan datang nanti Rasul yang namanya Ahmad, maktuban indahum fit Taurati wal Injil, tertulis nama Nabi Muhammad itu di dalam kitab mereka Taurat dan Injil, dan mereka mengetahui sifat-sifat Nabi yang akan dikirim itu, yang akan diutus itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahuinya karena diberitahu sifatnya seperti ini, yaitu dari orang yang tidak punya ayah, yaitu lahir sebagai anak yatim, dan diterangkan tentang sifat-sifat sampai kepada sifat jasad, tubuh. Jadi mereka itu mengetahui tentang Nabi lebih dari mereka mengetahui anak mereka sendiri. Nah, dari mana kita memahaminya itu? Nah, dari kenyataan bahwasanya apabila mereka mengetahui Nabi yang akan diutus itu dari wahyu, bermakna pengetahuan itu lebih jelas, lebih terang, lebih pasti. Sementara kalau anak itu sendiri, maka kita mengetahuinya dari diri kita sendiri dengan memperhatikan anak itu. Maka mengetahui Nabi Muhammad melalui wahyu, sementara mengetahui anak sendiri melalui penyaksian kita sendiri. Tapi malangnya mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan mereka berbangga dengan kepercayaan mereka bahwasanya kami ini yang benar. Apa sebab? Sebab kitab yang ada pada kami ini lebih dahulu diturunkan dari kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi orang-orang beriman pun mengatakan, enggak, kitab kami ini memang yang terakhir datangnya, tetapi kitab yang terakhir ini memansuhkan maknanya membatalkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ini yang disebut dengan bertengkar. Dan ada lagi ulama tafsir menyebutkan pertengkaran itu sampai ke tahap beradu fisik, yaitu perang, seperti yang berlaku di tahun yang kedua,
yaitu di Badar, yaitu perang Badar. Nah, inilah yang dimasukkan dengan hadzani, dua golongan ini, khasmani, bertengkar, ikhtasamu, mereka bertengkar, fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Kemudian Allah menjelaskan berikutnya tentang satu golongan dari dua yang bertengkar itu. Nah, yang dimasukkan adalah golongan yang kafir. Nah, yang dijelaskan dari golongan orang kafir itu adalah siksaan yang akan mereka terima. Allah berfirman, lanjutan sambungan ayat, falladzina kafaru, maka orang-orang kafir itu qutti'at lahum thiyabun min nar, dipakaikan kepada mereka atau dibuatkan untuk mereka, kemudian mereka memakainya, thiyabun min nar, pakaian dari api. Kalau disebut pakaian bermakna melekat dia di badan. Antara pakaian dengan badan itu ada antara atau tidak? Umpamanya kalau kita lah dengan tirai itu ada antara? Ada, tak sampai dia ke tangan kita, ke kulit kita. Tapi kalau pakaian menempel. Maka ketika disebut dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, berarti api neraka itu menempel di kulit mereka. Itu dia makna pakaian. Kemudian kata pakaian itu juga membawa makna menutupi. Menutupi. Ini sekarang nampak tidak kulit kita? Di dalam pakaian sana tak nampak, karena pakaian kita ini menutupi tubuh kita. Pakaian dari api neraka bermakna api neraka itu menutupi tubuh mereka. Seperti apa gambarannya? Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau mau melihatnya juga, itu ada kejadian umpamanya sempat direkam, yaitu orang yang keluar dari gedung yang terbakar, kemudian kita lihat ada api menyala di tubuhnya. Api yang menyala di tubuhnya itu menyala karena baju atau pakaian yang dia bakar, yang dia pakai terbakar. Nah, seperti itulah. Tapi biasanya yang seperti itu kalau dia buka pakaiannya itu, maka pakaian itu terbakar, tak sampai ke tubuhnya, umpamanya misalnya dia selamat. Tetapi apakah bisa untuk berbuat seperti itu ketika di dalam neraka? Enggak. Tak bisa dia membuka pakaian itu, karena memang dibuatkan untuk dipakaikan kepadanya dan dia tidak akan bisa melepaskannya. Berarti api neraka itu kalau disebut sebagai yang dipakaikan ke tubuhnya, berarti api neraka itu ya jadi pakaian bermakna tidak akan pernah lepas atau terpisah dari badan para penghuni neraka ini. Qutti'at lahum thiyabun min narin, tak nampak lagi tubuh mereka itu karena sudah ditutupi oleh api neraka yang seperti yang menjadi pakaian bagi mereka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yusabbu, dan disiramkan, min fawqi ru'usihimul hamim, air yang mendidih ke atas kepala mereka, disiramkan. Bermakna kalau disiramkan, air itu jatuh dari atas ke bawah dan membasahi seluruh atau sekujur tubuh mereka. Air yang mendidih. Air yang mendidih. Biasanya kalau kita memasak air, memanaskan air, air itu mendidih, menggelegak. Biasanya kalau diukur berapa derajat Celcius? 100 lebih, bisa lebih. Itu mendidih. Mendidih. Biasanya apabila tertumpah air yang mendidih itu, kemudian terkena kulit, maka kulit itu akan melepuh. Biasanya kulit itu sudah tidak baik lagi, belang-belang kulit itu, tidak seperti yang awal. Begitu panasnya air yang mendidih. Air yang mendidih itu yang disiramkan dari atas kepala penghuni neraka, orang-orang kafir itu. Maka bagaimana keadaan mereka ya? Terbayangkan tidak oleh kita bagaimana mereka
memekik, berteriak, melolong. Ketika itu barulah melolong itu, yaitu mengeluarkan suara yang keras karena menanggung siksaan yang berat, yang dahsyat. Ini gambaran siksaan di dalam neraka yang Allah sebutkan. Seperti itu nanti akan berlaku? Ya, seperti itu, karena Allah yang memberitahukan. Pasti akan berlaku seperti itu. Kalau tadi pakaian yang disebut, yang kedua ini pula disiramkan. Disiramkan berarti mandi, tapi mandinya itu adalah dengan air yang panas. Ini berikutnya lagi, apa yang akan berlaku pada tubuh mereka? Tadi pakaian, kemudian air yang panas. Nah, yang berlaku dengan pakaian yang panas dari api neraka itu, kemudian disiram dengan air yang panas, yang mendidih itu, apa yang berlaku pada tubuh mereka? Yang di dalam tubuh hancur, yang di luar tubuh pun hancur. Yang di dalam tubuh apa? Apa saja yang dalam tubuh itu? Ada lambung, ada usus, ada jantung, ada ginjal. Yang di luar tubuh apa? Yang di tubuh kulit. Bermakna tidak ada yang tersisa dari tubuh itu. Hancur maknanya habis, seperti habisnya es yang beku itu apabila disiram dengan air panas. Tadi ada es itu, sebongkah besar dia, keras. Tetapi apabila sudah disiram dengan air panas, sudah tak ada lagi, hancur. Yusharu bihi, dan dihancur leburkan dengan air panas itu, ma fi butunihim, apa-apa yang ada dalam perut mereka. Ini bahagian dalam dari tubuh. Kemudian Allah sebutkan pula wal julud, dan kulit. Kulit adalah bahagian luar. Bagian dalam hancur, bagian luar pun hancur. Begitu Allah menerangkan. Jadi sudah kalau seperti itu penerangan, yaitu penjelasan yang terang, masih juga lagi berani ingkar, kafir. Itu memang tak tahulah kemana diletakkan ayat Al-Quran ini. Kalau masih berani juga menyekutukan Allah, itu memang ada yang berani menyekutukan Allah, ada yang percaya kepada selain Allah. Kononnya di air ada kekuasaan, di tanah ada kekuasaan, di pohon besar ada kekuasaan, di batu besar ada kekuasaan, apa lagi? Di cincin ada kekuasaan, cincin akiknya itu kononnya ada kekuasaan, di keris ada kekuasaan, di mantra ada kekuasaan, apalagi perbuatan-perbuatan syirik. Nah, banyak manusia yang tergelincir jatuh ke dalam kemusyrikan itu pada hari ini. Dan kalau kita tanya, Bapak beriman kepada Allah? Oh, beriman. Bapak muslim? Muslim. Bapak mentauhidkan Allah? Iya, saya mentauhidkan Allah. Tapi pergi ke dukun juga, percaya juga pengobatan itu dengan dukun. Dukun sendiri pun sakit, minta supaya mudah rezeki, pergi dia ke dukun. Dukun sendiri pun miskin. Kalau memang iyalah dukun itu bisa memudahkan kita mendapatkan rezeki, tentu dukun tuh kaya raya. Kalau memang betul lah dukun itu bisa mengobati penyakit, dukun tuh sendiri sehat walafiat. Ini dukun itu pun TBC, batuk-batuk, udah kurus kering. Tapi itulah dia manusia, pergi juga ada ke dukun karena tidak menggunakan akal pikiran. Padahal sudah jelas sekali ayat Al-Quran ada, hadis Nabi pun juga ada. Siapa yang pergi ke dukun, dia bertanya sesuatu kepada dukun, dia benarkan apa yang dikatakan dukun, maka dia telah kafir terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara ala ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada masa sekarang ini dah modern kita ini,
masih juga lagi percaya kepada khurafat-khurafat itu. Allahu Akbar. Tak tahulah macam mana nak mengkikisnya. Sudah berkarat dalam menyekutukan Allah. Maka kalau dah berkarat tu mengikisnya digerinda lagi maunya. Mungkin tak bisa dengan tausiah, tabligh akbar, dengan majlis ilmu ni tak bisa lagi. Mungkin dengan siksaan dari Allah barulah dia tersadar. Mungkin, tapi kalau hati sudah tertutup, hati sudah keras, hati sudah mati, diberi nasihat, tidak diberi nasihat, sama saja. Antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kita saksikan pada hari ini. Ya Allah, pendidikan tinggi, S2, S3, tamatan luar negeri, tapi percaya kepada selain Allah, musyrik. Apalah sebabnya? Apa sebabnya? Tapi itulah dia. Mulai dari dulu lagi seperti itu hingga sekarang. Apakah sampai di situ siksaan yang diterima oleh orang-orang kafir di dalam neraka? Tidak. Walahum, dan bagi mereka maqami' cambuk min hadid, dari besi. Cambuk dari besi. Ada cambuk tu yang dipukulkan ke biasanya binatang ternak ya, atau ke kuda supaya larinya agak kencang. Itu cambuk tu dari apa tu? Dari tali agak besar. Itu pun dah pedih dah tu. Itu sudah sakit dirasakan. Kalau cambuk itu dari tali saja itu sudah pedih. Dari rotan lagi pedih. Dari besi, cobalah kalau mau coba cambuk dari besi. Dan berterusan dicambuk, tak pernah berhenti. Ada zamaniyah, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk mencambuk di dalam neraka, cambuk dari besi. Kemudian itu gambaran azab 3 Yang pertama tadi apa? Pakaian. Yang kedua air disiramkan. Kalau disiramkan berarti biasanya yang disiramkan dari kepala itu adalah mandi. Bermana yang kedua ini kaitan dengan mandi. Oh, jadi mandi juga ya penghuni neraka itu. Ya, mandinya dengan air panas mendidih. Nah, air panas mendidih itu bagaimana? Membuat tubuh mereka hancur dari dalam hingga luar. Kemudian mereka dicambuk dengan cambuk dari besi. Tapi masih bisa mereka bergerak. Ya, masih bisa bergerak. Mereka bergerak, tapi setiap kali hangus kulit mereka, Allah ganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat, ayat Al-Quran menyebutkan setiap kali hangus kulit mereka, juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, yaitu Allah ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Berarti tubuh mereka itu tetap ada. Ya, tetap ada. Dan tetap di tempat itu? Tidak. Lalu mereka bergerak? Iya. Kemana mereka bergerak? Ke tepi, ke pinggir neraka. Mengapa mereka bergerak ke tepi neraka? Ada berharap untuk keluar dari neraka. Tak tahan. Harap-harap bisalah keluar dari neraka. Tapi rupanya ayat berikutnya, kullama aradu, setiap kali mereka berkehendak, ayakhruju minha, untuk keluar dari api neraka itu, min gham, ini maknanya kesusahan atau penderitaan atau kesakitan atau apa sajalah yang membuat mereka menderita. U'idu fiha, mereka akan dikembalikan ke dalamnya, ke dalam neraka. U'idu, dikembalikan. Ketika disebut kata dikembalikan, berarti di mana mereka berada awalnya? Di tengah. Kemudian mereka bergerak ke tepi, kembali lagi ke tengah itu.
Ada harapan rasa-rasa akan keluar dari neraka. Rupanya tidak. Rupanya harapan tinggal harapan. Harapan yang tidak menjadi kenyataan itu adalah bahagian dari siksaan. Jadi ada berapa siksaan itu? Pertama tadi apa? Pakaian. Yang kedua apa? Air yang mendidih. Yang ketiga cambuk. Yang keempat harapan yang tidak menjadi kenyataan. Dan harapan itu pula harapan yang paling berharga sebenarnya, yaitu untuk dapat keluar dari neraka. Tetapi itu harapan tinggal harapan. Dan satu lagi yang terakhir, ini adalah juga siksaan. Wadzuqu adzabal hariq, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan yang membakar. Dan dikatakan kepada mereka, bermakna ada ucapan yang disampaikan kepada mereka. Ada. Jadi mereka mendengar, ada yang mengucapkan kepada mereka, yaitu berupa perkataan, rasakanlah azab yang membakar. Bertambah pedih tak kira-kira? Nah, umpamanya kita sudah jatuh, udah luka-luka kaki kita, kemudian datang orang lalu, rasakanlah. Bagaimana? Kaki kita ada pedih, kita ada menderita, datang pula lagi ada perkataan yang membuat kita sakit hati. Nah, begitulah dikatakan kepada orang-orang yang dalam neraka, rasakanlah. Wadzuqu, siapa yang mengatakan? Malaikat yang garang, zamaniyah, malaikat yang memang ditugaskan untuk menyiksa di dalam neraka. Mereka mengatakan, rasakanlah azab. Kata zuku, rasakanlah. Biasanya zuku ini merasakan dengan apa? Dzaqa yazuku. Kalau lamisa yalmasu, itu merasakan dengan sentuhan kulit. Merasakan dengan sentuhan kulit. Oh, ini kain ini lembut, ini kita bisa merasakan. Tapi dzaqa yazuku merasakan dengan lidah. Biasanya kalau kita mau merasakan sedapnya makanan, manisnya, pedasnya, masamnya, dengan apa kita merasakan? Dengan lidah. Tepi lidah aja lah, ujung lidahnya sudah bisa kita merasa. Tak perlu dengan menggunakan semua lidah itu. Dengan tepinya saja, kita sebut namanya mencicipi namanya. Sedikit saja. Sudah bisa kita merasakan. Tapi dikatakan kepada orang-orang yang ada dalam neraka ini, zuku, rasakanlah, digunakan seperti yang dipakaikan kepada lidah, rasakanlah api neraka itu. Bermakna cicipilah, bukan cicipi lagi, itu kata apa lagi. Jadi susah ya dalam bahasa kita itu, udah payah kita menggunakannya. Zuku adzabal hariq, bukan merasakan dengan kulit lagi, karena merasakan dengan lidah lebih sensitif berbanding merasakan dengan kulit. Dengan yang paling sensitif itu, rasakanlah siksaan neraka ini. Biasanya merasakan makanan yang lezat, tetapi di sini pula dikatakan merasakan siksaan yang dahsyat. Bermakna perkataan itu perkataan yang menghinakan. Jadi perkataan malaikat itu membuat mereka yang hina itu menjadi lebih hina lagi dengan perkataan tersebut. Nah, ayat-ayat yang kita pelajari ini ayat-ayat yang menggambarkan tentang siksaan di alam api neraka. Tujuannya untuk apa? Allah menyampaikan ayat-ayat seperti ini untuk melahirkan rasa takut. Nah, apabila kita yang mempelajarinya lahir rasa takut itulah yang membuat kita menjadi beringat-ingat, berhati-hati, berwaspada, dan mudah-mudahan tidak tergelincir kepada kekufuran seperti yang disebutkan dalam ayat sebelum ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.